Di sana Pak Tim gila. Oke teman-teman, saya juga menjawab komenan teman-teman karena ada yang komen nenek yang sudah tua renta bisa membayar PRT-nya 10 juta per bulan, itu fantastis, uang dari mana gitu ya. Nah, di sini aku jelaskan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi di vlog aku Hemin Kitchen. Aku mau bangunin nyonyaku. Ini udah siang, udah hampir setengah 9. Nyonya belum juga bangun. Biasanya jam 7 nyonyaku udah bangun. Kadang aku tuh khawatir kenapa kok udah siang nyonya belum bangun. Jadi saya membangunkan nyonyaku. Kadang saya nggak tega untuk membangunkan karena nyonya malam hari susah tidur, pagi baru bisa tidur gitu ya teman-teman. Tapi kalau saya diamkan gitu, saya tunggulah gitu ya, kok nggak bangun-bangun, takut nyonya kenapa-kenapa gitu, kok belum bangun. Kalau saya bangunkan juga kadang kasihan karena kadang nyonya ngantuk banget karena malam nggak bisa tidur kayak gitu. Tapi ini udah siang banget, hampir setengah 9. Kadang nyonya juga harus minum obat dan juga dia tuh harus kerja juga, main saham. Jadi saya harus bangunkan nyonya pelan-pelan. Ya, di sana Pak Tim gila. Halo. Di sana Pak Tim gila. Oh ya. Oh no, Pak Tim gila. Pak Tim gila. Pak Tim gila. Vâng. Phải đó. Gần một. Thấy ăn không? Đã hấp nè. Đã hấp chậm. Nó hấp nè. Tôi nhận thức phần chậm. Chú đầu cho xin hạt ngầm phần nào. Về măn phần tổ. Không. Sao chuyện về ông nói rằng thế là nó đây nó có những cho ba để đây chị Boleh, man hay sana, ngocin ye. có sợ chân lái xe này không quý à? Hỏi lah, man lah. Đây, đây là cô vừa đây chạy đi chạy Man sin, man.
Yan pun ada. Chỉ rất là sắp là bọc này. Say 6 đợt gì mồm á. Ok. Chị chơi ở mình à? Chị chơi ở mình à? Ít chút đó là. Chị chơi là? Chụp trong đó chia mì chị. Không, sắp tìm mấy bạn. Ramai banget. Cây chim. Ồ, 10 蚊兩，唔係10蚊，Tapi lagi mentah. Bobo sih kan? Con này cả rồi hả mẹ? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
one đầu tiên Locasse quận Huyền Ngọn ga lỡ có hành xe Bùi Trang 5分鐘後到達一號月台。唔係，佢都個把口係咁噶啦，但係個係唔係嗰個我唔中意啊！我而家唔舒服噶嘛。係啦，我知，但係好難講。你做埋啲單你再整埋你咪唔好去咯。你如果要你話事，人哋唔舒服噶嘛。唔抽咪唔抽啦。係咯。唔抽咪揾第二個人抽啦，揾義工嚟抽啦。下個禮拜先，今日其實你要遞嚟今日，但係你唔師傅。我唔知佢點樣做啊。冇勞氣啦。我唔知做咩，成日要我抽血，又我睇神經醫生，湊咁多嘢睇。冇勞氣。我根本都冇嘢冇事嘅。係咯。今日好啲啲，今日生第二個好，冇勞氣。佢又冇勞氣咧，又唔舒服噶啦。起身啦。起身啦。冇勞氣。今日個身體好，最掉出起身咁好。咩話？冇勞氣。嚇？你咁早起身個身體咁好，今日好啲。冇勞氣，勞氣請緊呢度糖嗰個糖。我又想好啲啊，瞓覺休息啦。嗰個叫我做乜，我又唔係就我唔知佢做乜嘢，成日話又抽血，又睇醫生，又去邊個醫院，又去邊個醫院，又去邊個醫院。個把口係咁噶啦。我又唔去睇醫生啦，搞到咁多嘢睇嘅。明知人瞓喺張床度唔聽唔到嘢啊，喺門口叫佢入嚟啊，好似發瘋咁樣。叫佢發瘋就唔好入嚟啊，唔好同我做啊。走咗未啊？熬咗好耐噶啦。Oke teman-teman, jadi nyonyaku itu marah-marah dikarenakan keponakannya ingin membawa dia ke dokter karena jadwal ke dokter bulan ini memang padat banget, dari ambil darah, mengambil obatnya si nyonya karena obat stoknya nyonya itu udah habis. Jadi kontrol bulan ini, kontrol ke dokter padat banget gitu. Ada mungkin sekitar 7 kali lain ke dokter dengan berbeda klinik dan rumah sakit untuk kontrol, dan memang ini udah jadwalnya. Sekarang nyonya aku jadi kapok ke dokter, dia marah uring-uringan itu karena dia merasa pernah dianjurkan ke rumah sakit jiwa. Jadi dia itu taunya kayak dia itu direndahkan gitu loh, dianggap aku tuh sakit jiwa gitu. Jadi kalau mendengar setiap mau ke dokter dia tuh marah, males gitu ya teman-teman. Padahal ya namanya orang tua, kita harus memaklumin, kembali ke kanak-kanakan gitu ya teman-teman. Pokoknya harus sabar banget menghadapinya. Jadi malesnya nyonya aku ke dokter gara-gara pernah dianjurkan kontrol ke rumah sakit jiwa, dari situ dia uring-uringan. Padahal buat aku bagus juga sih ke rumah sakit jiwa itu karena dia depresi, tapi nyonya nggak merasa itu. Memang sih sekarang saya sepengetahuan aku kalau orang depresi atau punya itu tuh dia merasa baik-baik saja gitu ya teman-teman. Ya nyonya aku depresinya itu karena masalah menekan dia terlalu besar masalah ini untuk seorang yang sudah lanjut usia ya. Tapi nyonya aku nggak merasa itu gitu. Jadi sekarang setiap mau kontrol ke dokter dia uring-uringan, nggak mau, takut dianjurkan, takutnya dibawa ke rumah sakit jiwa gitu aja. Jadi keponakannya ini ada membantu karena dianjurkan dari dokter juga bahwa nggak ada anaknya yang peduli. Jadi kan keponakannya inilah mungkin ada omongan dari dokter untuk selalu mengawasi si nyonya gitu ya teman-teman. Buat aku keponakannya itu punya hati yang baik,
walaupun tidak diterima oleh nyonya dengan baik. Jadi itu ya teman-teman, nyonya aku marah-marah itu tadi penjelasannya, yaitu karena ada jadwal ke dokter dan keponakannya juga datang minta KTP juga untuk pendaftaran, tapi nyonya aku tidak sudi untuk memberikannya, marah-marah dulu, banyak dramanya dulu, ngamuk-ngamuk dulu. Ya begitulah orang tua, kembali ke kanak-kanakan. Intinya dia nggak mau periksa ke dokter, dan nyonya aku bilang, ngapain sih, aku tuh harus sehat, kalau bisa aku tuh cepat mati, karena buat apa hidup kalau cuman hanya menyandang penderitaan seperti ini gitu. Kalau ada yang bilang teman-teman itu untuk harus selalu berdoa, nyonya aku udah berdoa, tapi apa ya, masalahnya satu, itu adalah duit ya teman-teman, uang. Yang bisa menyelesaikan masalahnya nyonya aku itu adalah satu, uang. Karena kalau dia punya banyak uang dan dikasih anaknya, atau ada uang yang bisa buat bertahan hidup, menjamin dia hidup, itu akan selesai semua masalahnya, walaupun anaknya tidak memperdulikannya kayak gitu. Jadi yang membuat nyonya aku galau saat ini karena keuangan dia tuh semakin turun, sedangkan usianya dia sudah tua, anak tidak peduli. Itu stres banget. Jadi kalau mau selesai semua masalah ini, itu adalah dengan uang. Kalau uangnya ada, maka semua itu akan selesai masalah ini. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan nyonya aku itu dari mana uang. Di video sebelumnya pernah aku jelaskan ya, bahwa nyonya aku itu dari mana ada duit dengan usia yang sudah tua seperti ini, bayar PRT-nya, anak yang tidak peduli dengannya. Di video sebelumnya pernah aku jelaskan. Jadi dari mana keuangannya, nyonya aku itu di masa mudanya itu ya bisa dibilang sukses ya. Dia dulu nyonya aku asli Hong Kong, dan dulu dia sejarahnya nyonya aku tuh bukan orang yang susah, kedua orang tuanya orang berada. Sampai nyonya aku juga sukses setelah menikah karena dia punya bisnis. Nah, sampai anaknya itu punya 2 rumah dibelikan, dapat warisan dari nyonya aku itu, anaknya itu punya rumah sendiri-sendiri, 2 rumah untuk 2 anaknya, dan nyonya aku punya rumah sendiri. Dan terjadi apa ya, masalah itu karena nyonya aku ini sekarang ngontrak, rumahnya nyonya aku ada tapi udah dijualkan anaknya, kayak gitu ya teman. Anaknya yang pertama yang menjualkan rumah ini. Kemudian nyonya aku dikontrakin dan dijanjikan bahwa hidupnya di masa tuanya akan dijamin oleh anaknya yang tua ini, yang nomor 1. Jadi nggak usah khawatir gitu. Dan nyonya aku punya tabungan yang lumayan juga, selain punya rumah sendiri, itu tabungannya juga udah lumayan terkuras kan, juga campur tangan anaknya ya teman-teman. Tapi akhirnya malah omongannya tuh nggak bisa dipegang anaknya. Jadi anaknya juga bilang bisnisnya juga sedang jatuh. Jadi nyonya aku mau dibawa ke panti jompo, dan nyonya aku dibawa ke panti jompo, dia nggak terima karena dia tidak kerasan tinggal di sana. Membayangkannya aja dia udah stres, apalagi tinggal di sana gitu. Oke teman-teman, saya juga menjawab komenan teman-teman, karena ada yang komen nenek yang sudah tua renta bisa membayar PRT-nya 10 juta per bulan, itu fantastis, uang dari mana gitu ya. Nah, di sini aku jelaskan, karena di video aku sebelumnya juga pernah aku jelaskan, nyonya aku itu membayar aku itu dia karena punya uang tabungan sendiri gitu, dan juga dia juga punya keahlian main saham. Jadi nyonya aku itu bukan hanya membayar aku aja 10 juta gitu per bulan ya, dia mengeluarkan uang untuk bayar kontrakan rumah yang dihuni sekarang ini sekitar 27 juta, 10 juta untuk membayar PRT-nya, membayar aku, untuk biaya hidup makan sebulan, dari bayar listrik, bayar air, untuk beli lauk pauk makan sebulan, taruhlah ditotalkan itu bisa menghabiskan 15 jutaan. Jadi biaya hidupnya nyonyaku 1 bulan itu bisa menghabiskan 50 juta lebih dikit. Itu untuk 1 bulan doang. 50 juta sebulan dari mana? Yaitu nyonyaku punya uang tabungan, dia juga main saham, dan juga ada uang bantuan dari pemerintah 1 bulan itu sekitar 8 jutaan. Setiap orang lanjut usia
itu di Hong Kong itu berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah, dan nyonyaku mendapatkan 8 juta lebih dikit lah gitu ya teman-teman, bantuan dari pemerintah. Jadi dari situ nyonyaku untuk memenuhi biaya hidup sebulan itu dari situ. Dan nyonyaku dari mana bertahan hidup, nyonyaku masih punya uang tabungan sedikit, dan juga dia itu alhamdulillah punya keahlian main saham gitu. Jadi dia duduk aja sambil liatin itu TV dan HP, itu bisa mendapatkan uang, bisa membayar aku gaji aku sebulan. Terkadang dia bisa membayar gaji aku sebulan dan juga bisa membayar kontrakan rumah ini dan juga buat makan sehari-hari kayak gitu. Tapi main saham itu kan juga kadang ada turunnya, ada naiknya, nggak selalu jalan mulus. Biasa kalau kita jualan kadang kita dapat untung banyak, kadang juga bangkrut. Begitu juga dengan nyonya main saham ini ya teman-teman. Dan yang membuat nyonyaku ini uring-uringan stres sekarang karena dia galau gitu, anaknya udah nggak ngurus dia, kemudian uang tabungannya itu semakin menipis, usianya juga sudah tua, kadang pikun. Kalau mau mainkan sahamnya juga kadang nggak selalu bisa stabil, karena kadang dia tuh stres, kadang pikun ya. Pokoknya harusnya di usia seperti itu dia tuh harus pensiun, menikmati masa tuanya, tapi tidak dengan nyonya gitu ya teman-teman. Ya teman-teman memahami aja lah intinya. Dan untuk membayar aku itu nyonyaku masih punya tabungan sedikit ya, dari tabungannya dia itulah. Dan juga nyonyaku punya uang dapat dari pemerintah sekitar 8 juta per bulan. Di Hong Kong itu semua orang-orang yang sudah lanjut usia pasti dapat bantuan dari pemerintah ya teman-teman. Ya minimal kalau nyonyaku mendapatkan sekitar 8 jutaan lah gitu, lumayan. Dan ditambah dia juga main saham dan punya tabungan yang sisa sedikit itu. Dan nyonyaku sekarang uring-uringan itu karena dia takut yaitu keuangannya dia habis, main saham nggak selalu stabil, karena ditambah usia juga yang tidak mendukung, pikiran juga kadang kacau, kadang pikun. Itu tidak memungkinkan nyonyaku akan selalu stabil main saham karena usia ya teman-teman. Ditambah itu juga anaknya yang udah nggak peduli ngurus nyonyaku, dan nyonyaku nggak mau dia itu tinggal di panti jompo. Kalau tinggal di panti jompo ya itu takutnya cepat mati, dan juga memang dia nggak kerasan sih tinggal di sana, nggak betah gitu. Nyonyaku itu makannya juga cerewet. Aku pernah menjaga orang tua sebelumnya, aku kasih makan apa aja dia itu makan dengan lahap, nggak pilih-pilih. Kalau nyonyaku sulit, dia bener-bener orang kaya, orang yang nggak pernah merasakan hidup susah itu gimana sih teman-teman tahu sendiri. Jadi aku tuh udah susah payah masak, juga belinya juga nggak murah. Itu mungkin bukan masalah nyonyaku nggak suka, tapi karena juga mood ya. Jadi itu nggak punya nafsu makan dikarenakan banyak masalah gitu ya teman-teman. Jadi saya harus memaklumin juga. Pokoknya ya aku juga ikut stres juga sih kayak gini gitu ya. Pokoknya ya itu ya teman-teman, intinya siapa yang tanya, yang komen, yang bilang dari mana keuangannya, yaitu jadi biaya hidup sekarang ini punya tabungan sisa sedikit, punya nyonya untuk bayar kontrakan, nyonyaku buat membayar aku itu dari main saham juga, dan punya uang tabungan, dan juga dari uang pemerintah setiap bulan tuh ada gitu. Jadi dari situ. Kalau dari anaknya sekarang nggak ngasih, jadi nyonya mengandalkan dari nyonya sendiri di usianya sudah tua seperti ini ya, jelas ya. Jadi kalau ada ya lagi yang komen bilang makanannya enak, padahal bilang nggak ada duit. Masalah makanan di Hong Kong itu
biasa ya, yang dimakan saya sama si Nyonya itu di Hong Kong tuh biasa, bahkan lebih dari kami yang makan itu di luaran sana itu banyak, lebih bagus makanannya. Kalau di Hong Kong itu kan makanannya memang seperti itu ya teman-teman, beda dengan kita Indonesia. Kalau kayak makan ikan salmon, ikan yang enak-enak, di sini tuh biasa sih ya, jadi nggak usah heran gitu. Beda, jangan disamakan dengan kita di Indonesia, itu beda jauh. Kalau di sini tuh udah biasa makan makanan seperti itu walaupun nggak punya duit gitu ya. Ya teman-teman, ini video terlalu panjang, semoga terhibur, semoga suka videonya. Jumpa lagi di vlog aku berikutnya. Terima kasih sebanyak-banyaknya saya ucapkan yang sudah mendukung channel Heaven Kitchen. Semoga teman-teman semua selalu dilimpahkan rezekinya, diberikan kesehatan selalu, panjang umur, dimudahkan selalu segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.